Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustadz Fuad pelajaran BK. Nah, hari ini Ustadz Fuad akan menjelaskan tentang yang namanya peraturan rumah, karena kita saat pandemi seperti ini selalu ada di rumah masing-masing. Jadi kita kurangi bermain, kita kurangi aktivitas di luar rumah. Makanya hari ini Ustadz Fuad akan menjelaskan yang namanya peraturan rumah. Oke guys, kita simak penjelasan dari Ustadz Fuad berikut ini. Nah, tidak terasa peraturan rumah ini sudah masuk materi yang ke-8 guys. Nah, materi ke-8 ya sudah sekitar 2 bulan kita sekolah secara online. Nah, ini minggu terakhir bulan Agustus, ini minggu ke-8 pelajaran BK. Nah, apa itu? Nah, kita lihat pengertiannya. Peraturan adalah tata tertib yang disepakati dan di dalamnya ada sanksi bagi yang melanggar. Maksudnya sanksi itu ya bukan berarti terus dihukum gitu, bukan guys. Jadi yang namanya mas-mas, mbak-mbak, kalau kita di rumah nggak ada orang tua ya kita harus menjaga rumah kita biar selalu nyaman, kan intinya seperti itu. Kalau kita sudah nyaman, nah kita akan enak di rumah. Rumah kita adalah tempat tinggal kita. Ada slogan, rumahku adalah surgaku. Nah, itu yang menjadikan kita nyaman di rumah, Mas, Mbak. Kalau kita nyaman di rumah, insya Allah enak. Jadi yang dimaksud dengan peraturan rumah adalah tata tertib yang disepakati di rumah. Yang menyepakati siapa? Anak, orang tua, dan mungkin ada yang yang kong. Nah, saling mengingatkan. Untuk mengontrol siapa peraturan rumah itu? Ya kamu sebagai siswanya di rumah, sebagai gurunya ya orang tua itulah. Peraturan rumah ini kalau bisa ya harus ditempel kayak di sekolah itu. Nah, lanjut. Perlu atau tidak? Nah, sebaiknya ya perlu. Kalau nggak perlu nanti di rumah itu nggak ada yang mengingatkan. Gitu. Nah, mengapa kok perlu? Nah, kita simak lebih lanjut penjelasannya. Bisa digunakan untuk mengatur sikap atau perilaku saat di rumah. Jadi kalau peraturan itu tertulis dan tertempel, kita tahu mengingatkan, lo di situ lo ada. Kesepakatannya ada, tulisannya ada, jelas. Dibuat sama siapa ada. Kapan itu membuatnya jelas, masih ingat. Dimulai dari awal. Mulai dari kebiasaan yang kecil, guys. Kalau kecil-kecil itu enak, mudah. Contoh kebiasaan saat makan. Nggak usah banyak-banyak dulu, makan aja itu. Nah, makan itu tempatnya di meja makan. Sebelum makan baca doa. Mencuci tangan. Pakai tangan kanan. Itu kan makan. Semuanya juga tahu. Doa baca, doa sebelum makan. Itu semuanya tahu. Semuanya bisa doa sebelum makan. Bahkan adik kita yang masih TK, masih playgroup itu pun tahu. Jadi jangan sampai kita itu makan tidak doa, apalagi seperti itu. Nah, karena katanya kalau makan nggak doa, makanannya itu dimakan sama setan. Ya, harus kita baca doa, kita makan. Nah, kalau membahas makanan, saat makan kita itu harus menyiapkan minuman. Jadi jangan sampai kita sudah makan, minumannya nggak ada, minumannya nggak siap, belum ambil minum, gelasnya masih di belakang, airnya belum diambil. Nah, nanti apa? Tersedak itu apa? Keselak gitu loh. Nah, kita siapkan makanannya. Ini hanya contoh awal peraturan makan. Belum yang lain, baru makan aja. Makan itu sederhana, enak, mudah. Tapi ribet kalau misalnya mau diatur. Padahal kita itu nggak ribet karena sudah terbiasa dari hal yang kecil. Kalau kita nggak tahu peraturannya makan, kita repot nanti. Apa yang harus kita siapkan? Ya mulai dari diri sendiri. Kita kan tahu, nggak mungkin kamu nggak tahu caranya makan, itu kan nggak mungkin. Kan seperti itu. Berikutnya, nah, ada bagus ya, ada gambarnya Iron Man ini. Nah, jika tidak dibiasakan, apa yang akan terjadi? Nah, bayangkan saja, jika jika kita sering makan atau bawa makanan,
lalu di kamar makannya itu. Makan di kamar kan juga cocok. Nah, kalau makan makanan atau minum sambil berdiri juga tidak cocok. Kalau makan makanan sambil berdiri kan juga cocok. Nah, makan minum sambil berdiri nggak cocok. Pasti pernah. Atau makan di ruang tamu. Atau makan di ruang apa itu, di ruang yang intinya itu makanannya itu nggak di tempatnya. Nah, makan sambil naik sepeda. Nah, bayangkan apa yang akan terjadi. Nah, kira-kira pantas atau tidak hal seperti itu? Ya jelas enggak, Usila. Kenapa kamu kok gitu? Padahal kan kamu tahu. Karena tidak ditulis peraturannya. Kayak di kelas itu loh. Mau bertanya ada aturannya. Mau pipis ada aturannya. Jadi nggak bisa mengingatkan. Kotor atau tidak? Nah, lanjut. Kena marah atau tidak? Ya enggak lah, enggak ada ayah kok. Enggak apa-apa. Enggak ada mama kok, enggak apa-apa. Tahu-tahu kotor. Sudah dibersihkan tapi kurang bersih. Nah, padahal saya itu tahu, kalau makan di meja makan, nggak ada tempat makan itu di kasur, itu nggak ada. Tempat makan di ruang tamu itu nggak ada. Siapa yang ruang tamunya buat meja makan? Nah, siapa yang ruang makannya itu ada di kasur? Nah, kalau makan ya duduk tenang, baca doa pakai tangan kanan, cuci tangan seperti tadi. Semuanya tahu. Kamar itu tempatnya tidur, bukan ruang makan loh. Semuanya tahu. Apalagi kalau nggak ada orang tuanya, makan ciki di kasur, makan soto di kasur, akhirnya numplak sak mangkok. Alah itu, spraynya enak, basah, bau soto. Akhirnya kamar kok bau soto, ya iya itu adalah hal yang mantap, makan di kasur. Nah, bicara yang sopan, salah satunya itu harus ditulis bicara yang sopan. Nah, habis main, ya dirapikan. Itu kalau seputar di rumah itu banyak sekali mestinya peraturan itu. Tapi kita harus tahu diri bagaimana menjadi anak yang baik, bagaimana menjadi anak yang bagus, bagaimana menjadi anak yang mantap. Jangan sampai nggak tepat. Nah, kesimpulannya Mas, Mbak, sebaiknya kita buat peraturan meskipun di rumah. Misalkan 3 saja, nggak usah banyak-banyak, 3 saja. 5 boleh-boleh. Nek 2 gimana? Ya 2 kurang loh, paling nggak ya 3. Misalkan aja contoh, makan di meja makan, oke semuanya paham. Adab makan, cara makan, makan yang baik itu di meja makan, di tempatnya. Kalau kita makan nggak di tempatnya, wassalam pasti. Gitu. Makan di meja makan aja masih tumpah, apalagi nggak di tempatnya, amburadul nanti. Nah, tumpah semua, ngepel, nah, apalagi yang tumpah itu sirup, teh. Nah, kalau ada peraturan lagi, sholat tepat waktu, ada azan Allahu Akbar, persiapan segera ambil wudhu, jangan ditunda-tunda. Nah, berbicara sopan dan santun pada siapa? Pada semua orang. Kita mulai dari yang kecil-kecil dulu. Kita itu tahu tempatnya makan, kita itu tahu waktunya sholat, ada azan, kita itu tahu berbicara sopan dan santun. Jadi kita tahu, nggak mungkin kita nggak tahu, karena kita sebenarnya sudah tahu, cuman kenapa? Nah, itulah namanya belajar. Bisikan setan, ya iyalah, masa bisikannya Ustadz Fuad, hei kamu makan di sana aja, di luar rumah sambil lari, itu nggak mungkin. Nah, seperti itu, paham guys? Itu yang dapat Ustadz Fuad sampaikan ya. Semoga bermanfaat. Peraturan rumah ini bisa menjadikan rumah kita semakin nyaman, bersih, disayang orang tua. Wah, anak mamah mantap ini. Makannya rapi di meja makan, sholatnya tepat waktu, bicaranya sopan. 3 aja itu yang penting. Nah, lainnya banyak-banyak. Boleh nyusun banyak-banyak. Nah, ini dulu yang dapat Ustadz buat sampaikan pertemuannya hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.